Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pemadenar. Kali ini kita memberikan pembahasan uji kompetensi bab 8 IPA semester 1 dengan judul bab sistem peredaran darah pada manusia. Jangan lupa di like, komen, subscribe ataupun subscribe dan share agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kita akan mulai pembahasan di nomor soal yang pertama ya. Pernyataan yang paling tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah adalah A. Leukosit tidak memiliki inti sel, selnya memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid. B. Eritrosit memiliki inti sel, selnya berbentuk bulat, pipih, dan bagian tengahnya cekung. C. Plasma darah adalah cairan darah yang di dalamnya terdapat protein, plasma, dan zat terlarut lainnya. D. Trombosit memiliki inti sel dan bergranula, bentuk selnya beraneka ragam, bulat, oval, dan memanjang. Kita akan cari pernyataan yang paling tepat. Yang pertama A. Leukosit tidak memiliki inti sel. Bahwa leukosit ini adalah mempunyai inti sel. Maka yang A ini sudah bisa dipastikan salah ya. Harusnya leukosit itu punya inti sel. Ini tidak memiliki inti salah ya. Yang B. Eritrosit memiliki inti sel. Eritrosit seharusnya sel darah merah ya. Eritrosit ini seharusnya dia juga tidak mempunyai inti sel. Namun di belakang sama, ini benar ya. Selnya berbentuk bulat pipih dan bagian tengahnya cekung, ini benar. Tapi yang salahnya, yang kurang tepatnya adalah memiliki inti sel. Itu juga salah, kita lewati. Yang C. Plasma darah atau cairan. Ini dalamnya terdapat protein, betul ada proteinnya. Dan zat laut lainnya, misalnya ada garam, ya, air, dan sebagainya. Ini masuk berarti ya. C. Ada peluang. Yang D. Trombosit memiliki inti sel. Trombosit ya. Trombosit itu juga tidak mempunyai inti sel. Yang punya inti sel hanya leukosit. Nah, kemudian bergranula, bentuk selnya beraneka ragam ya trombosit itu. Nah, ini bisa ini yang benar ya, bulat, oval, dan memanjang ini benar, tapi tidak ya, memiliki inti selnya yang salah. Harusnya trombosit tidak punya inti sel. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, Anda semua. Plasma darah adalah cairan yang di dalamnya terdapat protein, plasma, dan zat terlarut. Ini jawabannya. Nah, oke, lanjut di nomor berikutnya Anda semua ya. Ini salah copy kita masukkan dulu simbol checklistnya ya. Nah. Oke, lanjut di nomor 2 berikutnya. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih adalah A. Leukosit jenis granulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Sedangkan leukosit jenis granulosit terdiri atas eosofil, basofil, dan neutrofil. B. Monosit terdiri atas sel T dan sel B. Kedua sel tersebut berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. C. Basofil memiliki granula berwarna biru dan memiliki fungsi, ini apa nih, kita lihat dulu, kita turunkan. Memiliki fungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang C. Basofil memiliki granula berwarna biru dan memiliki fungsi pada reaksi utama, reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Kemudian yang D. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk dalam tubuh dan membentuk antibodi. Oke, kita lihat jawabannya. Yang tentang benar tentang sel darah putih ya. Ini semuanya adalah sel darah putih. Tapi di sini langsung disinggung yang D itu sel darah putih langsung. Ya. Tapi yang lainnya ini bagian-bagiannya. Kita lihat lah. Yang pertama nih. Leukosit jenis granulosit terdiri atas limfosit. Ini terbalik ya saya. Ananda ya, terbaliknya. Harusnya granulosit itu ini limfosit dan monosit, dan granulositnya adalah eosinofil dan basofil setelah neutrofil. Jadi yang A ini positif salah ya. Karena ini tidak tepat. Yang B. Monosit terdiri sel T dan sel B, ini yang kurang tepatnya. Kalau fungsinya ini benar ya. Tapi harusnya ditambah lagi fungsinya untuk mencegah sel mati ya, mencerna sel mati, ini harusnya monosit. Kemudian yang basofil benar warna biru, reaksi alergi benar, tapi terutama infeksi cacingnya ini, terutamanya ini yang kurang tepatnya. Maka yang paling tepat ini sebenarnya jawabannya ada yang mirip-mirip benar, tapi ada yang paling tepat, yaitu adalah yang D ya. Karena yang disinggung langsung pada sel darah putih dan juga pernyataannya benar. Yang lainnya masih kurang tepat. Oke, jawaban nomor 2 adalah
D ya. Anda semua kita full. Jawabannya nomor 2. Oke. Lanjut di nomor 3. Oksigen dalam darah akan diangkut oleh A. Eritrosit, B. Leukosit, C. Trombosit, D. Plasma darah. Ya. Jadi dalam darah itu memang ada oksigen ya. Ada oksigen, ada darah yang kaya akan oksigen, ada juga darah yang akan miskin dengan oksigen. Namun yang melakukan pengangkutan ini adalah di bagian dari darah, apakah eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, atau terus trombosit, keping darah, atau plasma darah. Maka yang melakukan pengangkutan adalah pada sel darah merah atau eritrosit. Ya, jawabannya yang A untuk nomor 3. Anda semua ya. Oke. Kita lanjutkan di nomor 3, nomor 4 ya Anda semua ya. Ini terpotong soalnya nih kayaknya. Kita baca ya. Nomor 4. Kita enter aja biar jelas ya. Kita jadikan satu pack saja. Nah, ini ya. Oke. Terhalang juga ya. Oke. Terhalang. Kita tatuskan saja, kita balikkan kembali semula. Oke. 4. Pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah pada resipien adalah A. Resipien yang memiliki golongan darah A dapat menerima darah dari golongan A dan AB. B. Resipien yang memiliki golongan darah B dapat menerima dari golongan B dan AB. Ya. Kemudian, resipien yang memiliki golongan darah AB dapat menerima dari semua golongan. Resipien yang memiliki golongan darah O dapat menerima dari golongan O dan AB. Anda semua cukup mengingat 2 poin saja, O dan AB ya. Apa itu resipien? Resipien itu penerima. Apa itu donor? Donor itu memberi ya, pemberi. Jadi kalau resipien itu penerima, kalau donor itu pemberi. Nah, yang dikenal, Anda cukup mengenal 2 sebenarnya sudah bisa menjawabnya. O itu biasanya dia lebih dikenal dengan sebagai donor universal karena bisa memberikan kepada semua golongan darah. Coba kita lihat. Resipien yang memiliki darah O dapat menerima salah ya. O ini tidak bisa menerima dari semuanya. Dia bisanya memberikan kepada semuanya. Nah ini resipien memiliki golongan darah AB dapat menerima semua. Nah ini benar. Kalau golongan darah AB ini bisa menerima dari semua golongan. Nah, ini jawabannya C ya. Anda semua nomor 4 nih. Positif benar nih. Jadi kita hiraukan aja yang AB. Ini sudah pasti benar. Benar. Untuk nomor 4. Lanjut di nomor 5 Anda semua. Perhatikan diagram proses pembekuan darah ya. Ini proses pembekuan darah ya, yang terjadi pada manusia nih diagramnya. Pertama itu terjadi luka dulu ya. Satu akan mengeluarkan apa sampailah fibrin luka tertutup. Jadi luka itu akan tertutup kembali. Kira-kira yang bisa mengisi poin X dan Y ini apa? Prosesnya pertama terluka kulit kita. Ini pasti akan mengeluarkan trombokinase. Kemudian ada ion Ca2 plus dan vitamin K ini, maka tromboplastin dan protombin yang akan berubah menjadi trombin sehingga fibrinogen dapat mengubah benang-benang fibrin dan luka akan tertutup. Jadi kalau kita pilih A. Trombokinase, tromboplastin dan fibrin, salahnya di fibrinnya. Tromboplastin fibrinnya salah, kurang tepat. B. Fibrinogen, ini fibrinogen ada di sini. Ya, jadi kurang tepat juga. C. Trombokinase, tromboplastin dan fibrinogen kan posisinya sudah di sini, sudah tertulis, berarti juga kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah jawabannya yang D. Trombokinase, tromboplastin dan protrombin. Jawabannya semua ya adalah yang D. Lanjut di nomor 6. Perhatikan kelainan-kelainan berikut. 1. Hipertensi, hipotensi, buta warna, arteriole, anemia, stroke. Penyakit pada peredaran darah ya. Peredaran darah ini penyakitnya adalah hipertensi, hipotensi, anemia, dan stroke. Nah, ini penyakitnya. Jadi kita lihat yang ada 3 dan 4 berarti salah. Nomor A ada 3. B ada 4, salah. C ada 4, salah. Berarti yang betul adalah yang D. 1, 2, 5, 6. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, hipertinggi, hipotensi rendah, anemia kurang darah, stroke ini penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala atau sarafnya.
Oke, jawabannya adalah yang D, 1, 2, 5, 6. Oke. Kita lanjutkan di nomor 7. Ini ya, nomor 7. Urutan peredaran darah yang benar adalah, kita lihat dulu, seluruh tubuh, seluruh kanan, bilik, paru-paru, serambi kanan, bilik kanan, seluruh tubuh. B, seluruh tubuh, bilik kanan, serambi kanan, paru-paru, bilik kiri, serambi kiri, seluruh tubuh. C, seluruh tubuh, bilik kiri, serambi kiri, paru-paru, bilik kanan, serambi kanan, seluruh tubuh. D, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan seluruh tubuh. Kalau kita amati dari pilihan A sampai D, semuanya adalah peredaran darah kecil. Karena dari seluruh tubuh ke paru-paru balik lagi. Nah, melewati paru-paru balik lagi di peredaran darah kecil. Nah, untuk melihat peredaran darah kecil yang paling tepat, ya kita akan perhatikan ini mulainya dari seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan, ya, baru bilik kanan, paru-paru, dan serambi kiri, serta bilik kiri balik lagi seluruh tubuh. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang D ya, Anda semua ya. Ini makanya perlu diingat dan dihafalkan. Prosesi peredaran darah besar maupun kecil. Kebetulan di soal ini ada peredaran darah kecil. Ini merupakan poin pentingnya. Oke, lanjut di nomor 8. Pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah, ya, pembuluh darahnya. Apakah A, aorta, apakah B, vena pulmonalis, C, arteri pulmonalis, atau D, vena cava superior. Jadi, pembuluh darah yang kaya oksigen tadi, ya, berarti kan ini ada darah yang banyak kaya oksigen. Ini dari paru-paru akan masuk ke serambi kiri ya. Berarti ini melakukan proses peredaran darah ya, melalui paru-paru, berarti peredaran darah kecil ya. Maka dia akan masuk kemana nih? Masuknya adalah, untuk nomor 8, masuknya adalah di posisi vena cava superior ya. Jawabannya adalah D ya. Oke. Kita berikan checklist. Kemudian nomor 9 ya. Nomor 9. Tabel perbedaan pembuluh darah berikut ini yang benar adalah. Saya akan tampilkan supaya Anda bisa memahami untuk khusus nomor 9 ini. Ya. Nomor 9 kita akan tampilkan, ini ada data untuk perbedaannya Anda semua. Ini ada perbedaan untuk pembuluh nadi dan juga pembuluh ya. Oke. Mohon bersabar ya Anda semua, kita akan sandingkan datanya. Oke. Nah, ini pembuluh darahnya. Coba kita lihat. Aduh. Ya, sudah sampai nomor 8 ya. 9 Anda semua. Ini adalah pembuluh nadi dan pembuluh balik. Maka kita bisa lihat pembedanya. Kalau kita lihat untuk nomor 9. Yang B, pembuluh nadi. Jika terkena luka, darah tidak akan memancar. Jika terkena luka, darah akan keluar memancar. Ini kita lihat. Meningkat terasa satu bulan sini. Agak tersembunyi, darah memancar. Kalau pembuluh nadi memancar. Kalau pembuluh balik tidak memancar ya. Ini pembuluh nadi tidak akan memancar. Salah berarti B ya. Ini kita lihat coba perbandingannya di bagian terakhir nih. Darah memancar, darah tidak memancar. Untuk nadi memancar sementara balik tidak. Maka ini terbalik. Nah ini salah ya. Yang B salah. Yang C. Umumnya kalau nadi itu kaya karbon dioksida, dan kalau vena kaya akan oksigen. Kita lihat. Apakah miskin dan oksigen? Ya. Kebetulan di sini tidak ada ya. Nanti kita lihat pembanding yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, mempunyai katup sepanjang pembuluh darah, hanya satu katup. Kita lihat, satu pada kantal jantung, banyak di sepanjang. Nah, ini terbalik. Harusnya yang nadi yang punya
1. Yang vena tidak, ini terbaliknya. Ini juga demikian ya, ini terbaliknya. Kaya akan oksigen biasanya harusnya di bagian sini. Bagian nadi, yang ini kaya akan karbon di bagian pembuluh vena. Jadi yang C ini kurang tepat juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah mengalir darah keluar jantung, nadi, balik menuju, balik kan, balik ya. Dari darah menuju jantung. Ini kita lihat coba. Mengalir yang mana? Aliran-aliran. Meninggalkan jantung ya, nadi. Mengalir darah keluar jantung, betul ya, benar-benar ya. Ya kita lihat bandingkan. Meninggalkan jantung, menuju jantung. Mengalirkan darah menuju jantung. Ya, ini jawaban yang tepat adalah yang A Anda semua ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A untuk nomor 9. Lanjut di nomor terakhir 10 ya. Pak Beni menderita sakit jantung. Berikut ini saran yang paling tepat diberikan kepada Pak Beni adalah A. Pak Beni harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan mengurangi rokok. B. Pak Beni harus berolahraga dengan keras untuk melatih kekuatan otot jantung. C. Pak Beni harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. D. Pak Beni harus mengkonsumsi makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengkonsumsi obat. Nah, ini saran ya. Sarannya gimana kalau orang sudah mempunyai penyakit jantung? Apakah harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol? Ini sebenarnya ada koneksinya, tapi tidak terlalu berakibat fatal ke sana ya. Karena jantung ini, alkohol ini, rokok ini paru-paru, alkohol biasanya di bagian hati. Ini jadi yang kurang tepat. Sebenarnya bisa juga ya. Karena orang jantung bisa juga lah dikurangi dari situ. Tapi ini tidak terlalu sinkron hubungannya. Yang A berarti sudah dipastikan salah. Yang B, Pak B ini harus berolahraga dengan keras untuk melatih kekuatan. Ini bisa jadi, bisa ya, ini bisa juga. Kita naik lanjut dulu. C, Pak B ini harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. Ini juga bisa jadi. Yang D, Pak B ini harus mengkonsumsi makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengkonsumsi obat. Ini sudah makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengkonsumsi obat. Jadi ada saran untuk mengobati. Nah, kalau kita lihat sini, yang paling tepat ini B, C, D ini sebenarnya bisa semua ya, tepat semua. Tapi di antara B, C, D ini ada yang paling tepat, maka kita harus memilih. Karena kalau memaksa makanan bergizi saja, bergizi tinggi, tentu belum tentu ya. Karena kita mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, berarti seolah-olah yang bergizi tinggi aja yang dikonsumsi. Ini juga tidak terlalu tepat. Ya, yang ini kurang tepatnya di sini ya. Konsumsi makanan yang bergizi tinggi. Jadi serta ini dia. Seolah-olah harus yang bergizi tinggi. Kemudian yang ini seolah-olah olahraganya hanya untuk melatih kekuatan ototnya. Maka yang paling tepat adalah ini ya. Menjaga pola makan. Kalau pola makan ini sudah mencakup semua ya, dia harus bergizi tinggi sesuai dengan kebutuhan lah. Menghindari makanan yang berlemak. Nah, ini yang namanya pola makan itu seperti itu. Ini yang paling tepat adalah yang C ya, Anda semua. Jawaban nomor 10 yaitu adalah yang C yang paling tepat ya. Oke, sudah selesai pembahasan di bagian bab 10 ya Anda semua, bab 10. Bab berapa ini tadi? Bab 6 ya Anda semua sudah berakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mengikuti ujian semester ganjil. Mudah-mudahan dari pembahasan soal ini ada beberapa yang keluar di ujian semester ganjil untuk kelas 8. Jangan lupa di like, komen, ya, subscribe, dan di-share kepada teman-teman agar semakin bermanfaat dan teman kalian juga bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar dengan nilai yang maksimal. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.